Oke, sekarang masuk ke magnitudo. Baik, magnitudo. Ini adalah apa kata-kata apa namanya suatu kosakata yang sudah dimengerti semua rakyat Indonesia, ya enggak? Kan gempa lihat TV semuanya maklum, ya, maklum. Bahkan ibu rumah tangga udah clear sama dia. Oh 6 sekian, jenis sekian, udah waktu besar. Itu udah tahu semua itu, ya. Magnitudo. Magnitudo adalah ukuran logaritmik dari kekuatan gempa bumi atau ledakan berdasarkan pada pengukuran instrumen alias seismogram. Ya, seismogram. Kenapa logaritmik? Supaya angkanya sederhana kan? Kan tidak mungkin tuh. Jadi gempa lalu Anda ngomong ke emak Anda ngomong gitu ya. Bu, ini gempa tadi lalu di stasiun Lembang itu amplitudonya adalah 3,9 kali 10 pangkat minus 9 nanometer. Nggak ngerti orang itu. Oke. Kenapa orang logaritmik? Supaya gampang ya. Gampang. Dan mudah dimengerti untuk halayak kan. Kan kalau 3 kan angkanya bulat-bulat ya enggak? Nah, itu berapa magnitudo? 6,2, 6,3, 5, orang belum malum semua. Dan kebanyakan orang lebih mudah mengerti. Kan gitu. Jangan pakai yang rumit. Ya. Jadi gunanya orang untuk kuliah yang berat-berat itu untuk apa? Bukan memberatkan orang lain, bukan. Setelah itu kita bisa memahami dengan mudah dan bisa ajarkan dengan mudah itu loh. Bukan mengajarkan lebih rumit, bukan ya. Jadi ini kenapa logaritmik? Supaya mudah dipahami kan. Oke. Mekanisme gempa terjadi, keperluan kedua setelah lokasi gempa diketahui adalah magnitudo. Ini adalah tugas dari BMKG. Ada peraturan undang-undangnya ada. Bukan, peraturan menteri kalau salah. Jadi sekian menit setelah gempa terjadi harus keluar posisi hipocenter. Sudah itu harus keluar magnitudo, sekian menit harus keluar mekanisme sumber. Itu adalah tupoksi dari BMKG. Ya, itu udah ada aturannya. Makanya di BMKG itu orang harus gawe itu ada standby. Ya. Jadi gempa sekian menit harus keluar itu peraturan menteri. Kalau ke gunung api yang siapa yang ngeluarin? Jalan di Penegoro. Itu aturannya demikian. Ya. Jadi kan magnitudo ini kan fungsi jarak. Ya toh? Makanya magnitudo harus keluar setelah hipocenter ada. Nah, kalau udah hipocenter baru setelah itu baru keluar mekanisme. Magnitudo tidak berhubungan langsung dengan parameter sumber. Iya, pada sumber tadi kan udah kita omongin. Misalnya apa? Rigiditas sumber, luas bidang sesar, kan gitu ya. Berapa statik slipnya, kan gitu ya. Tidak berhubungan langsung. Ya, bertujuan untuk pada penyediaan perhitungan cepat yang sederhana, yang seperti diomongin kalimat di atas. Ya, perhitungan cepat yang sederhana. Kalau logaritmik kan sederhana kan? Berapa di gunung api berapa magnitudonya Mbak Mas gitu? 6, orang diketawain kan hancur gunung api itu ya. Gitu. Gunung api itu paling tinggi berapa? Ya paling tinggi 3 berapa itu kan? Itu pun getarannya sudah bikin panik, nah 3 atau 2, nggak ada, 4 tuh jarang sekali. Ini 5, nggak mungkin itu hancur tuh gunung api itu kan. Oke. Magnitudo dipakai untuk analisis penunjang awal dari data gempa katalog. Ya. Perlu perlakuan khusus untuk di luar penggunaan tersebut. Kenapa ya pembeli? Contoh khususnya apa? Ini magnitudo berlaku, ini rumus magnitudo berlaku begini, daerah ini, ada itu.
kita akan pelajari kan. Lalu ini adalah MS, menggunakan gelombang permukaan begini, keterbatasan gitu. Jadi perlu perlakuan kultur di luar kepulauan yang awal tersebut. Okay. Makhluk gempa dikembangkan oleh Wadati, itu yang pertama. Richter 930-an. Sebelum perhitungan momen semi 64. Nah, media massa sering salah dalam mengacu skala itu. Semua diacu dalam Richter. Itu adalah salah. Ya. Bukan skala Richter. Yang skala Richter itu yang mana? Magnitudo lokal itu skala Richter. Ya, sekarang yang banyak adalah MW. Yang banyak. Cuma cara penyajian atau cara press release itu ada di koran gitu ya, di televisi, itu udah bagus sekarang. Jadi yang benar itu adalah M sekian. Karena skala itu banyak kan, ada MW, ada ML, ada MS kan gitu. Kan banyak itu, ada X segala macam. Makanya kalau release itu adalah M sekian. Nah, TV sudah diarahkan oleh pihak BMKG. Ya termasuk saya presentasi ke BMKG. Lalu BMKG ngomong, Pak itu susah kita. Nggak apa-apa. Kita terus saja diomongin, lama-lama kan berubah orang. Ya kan karakter bangsa kita memang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, terus saja diomongin. Nah sekarang kan semua televisi, ya, itu running text-nya itu sudah benar semua. Lalu pembicaraan yang data BMKG sudah benar semua. Bukan sekali, tapi M62. Gempa Majene 6,M6,2 itu adalah betul. Paling betul begitu penulisannya. Ya. Bukan skala Richter. Tapi ya karena pembawa acaranya atau yang ngomonginnya itu ya, yang ngomonginnya itu kan belum ya atau gimana gitu, tetap aja ngomong sekali padahal itu salah gitu ya. Oke, itu secara perlahan kita perbaiki, masuk sokongan dari universitas, kita ngomong ke karena yang berwenang menyampaikan itu adalah pihak BMKG. Mahitung bahwa skala relatif berdasarkan pada ukuran maksimum fase seismik. Relatif maksudnya apa? Relatif maksudnya adalah kita mendefinisikan magnitudo 0 itu gimana? Contohnya adalah 0 didefinisikan dengan amplitudo sekian, kan gitu ya. Pada jarak sekian, kan gitu, jaraknya berapa kilo, lalu jaraknya berapa, amplitudo berapa, lalu itu didefinisikan sebagai magnitudo sama dengan 0. Itu kan relatif. Ya. Itu yang dimaksud dengan skala relatif. Dan amplitudo yang dipakai adalah amplitudo maksimum fase seismik. Misalnya kita ambil yang mana? Fase gelombang langsung P, gelombang langsung S, gelombang permukaan apa, itu ya. Ini kan fase seismik. Kita bicarakan setelah ini. Jadi sangat mudah diukur dan karena itu terus populer pemakaiannya. Skala ini berdasarkan pada asumsi sederhana. Dua gempa dengan kekuatan yang berbeda, ya, dua gempa yang berbeda, dan direkam dengan geometri sumber yang sama, maka event yang lebih besar adalah akan menghasilkan amplitudo lebih besar. Kan gampang itu. Ya, katakanlah sumbernya sama, letak sumbernya sama, stasiunnya sama, gempa yang besar adalah gempa yang amplitudo lebih besar. Sederhana. Magnitudo seharusnya adalah ukuran energi yang dilepaskan. Karena itu sebanding dengan kecepatan gerakan tanah, yaitu A per T. Ini ya, A ini pasti displacement, ini adalah periodanya. Nah, periodanya gimana? Ada di belakang. Penurunan amplitudo karena efek cascading, sudah kita omongkan pihak gelombang. Cascading adalah
penurunan amplitudo karena pengaruh jarak, kan gitu ya. Dan atenuasi perubahan amplitudo menjadi energi lain itu diketahui secara statistik. Caranya adalah pakai regresi dan seterusnya. Okay. Hal ini dikompensasi dengan fungsi kalibrasi ini. Jadi ini lebih banyak ngomongin statistik. Efek sumber seperti directivity dapat dikoreksi dengan koreksi dengan CR, pengaruh lokal struktur itu dikasih dengan CS. Jadi secara umum ini kan logaritmik tadi ya, logaritmik. Secara umum dirumuskan seperti ini, ya. Magnitudo sama dengan logaritmik dari A per T tambah sigma itu adalah koreksi jarak epicenter focal depth di sini, ya. Ini adalah CS hubungan variasi tipe batuan CS ini, ya. CR ini adalah daerah sumber. Ini umum, ya. Tulisan secara umum. Nah, cara mempick, nah ini penting ya, cara mempick amplitudo maksimum dan T-nya, ya begini, gampang. Ini karena simetri gini ya, jadi ini 2B, jadi ambil B-nya. Nah, dalam hal ini T diambil dari mana? Jarak dari puncak ke puncak, seperti ini. Ya. Nah, kalau kasus yang pendek dan tidak simetri, ambil yang maksimum seperti ini. Dan T-nya adalah begini. Oke. Nah, ini sudah kita omongkan kemarin-kemarin kan. Kalau gempanya sangat besar, gempa besar, mungkin 6 ke atas gitu ya, yang terjadi kan multiple rupture, kan sumber bidang kan. Lalu masing-masing partisinya dengan rupture yang berbeda-beda kan gitu ya. Jadi sepanjang seperti ini. Cara membaca ini gimana? Mungkin begini cara bacanya. Ini yang ini, misalnya ini adalah dari subfault yang keberapa, ini adalah subfault yang kesekian, ini subfault yang kesekian, itu namanya juga multiple rupture. Nah, kalau begini, ya tetap kita ambil yang maksimum ini. Ini 2B itu ya, dari atas bawah ini. Maksimum itu. Ambil B-nya. Dan T ini apa? Ini adalah jarak dari puncak ke puncak yang berasosiasi dengan kita mengambil amplitudo maksimumnya. Sama dengan unit T. Ya, maksimum T berapa. Nah, ini kalau misalnya multiple rupture process. Yang gelombang pun kan sama aja, semua gelombang begitu. Cari yang maksimumnya. Ya, cari maksimumnya. Dan waktunya adalah dari, kalau dalam kasus ini, yang maksudnya ini, diambil dari sini, T-nya. Baik. Skala logaritmi dipakai karena amplitudo gelombang seismik dari tinggi variasi yang sudah kita omongkan, ya enggak? Kenapa kita memakai logaritmik? 1 unit pertambahan magnitudo berulang 10 kali, karena ini logaritmik tadi kan enggak? 10 kali lipat pertambahan amplitudo, karena logaritmik. Magnitudo ditentukan dari stasiun yang banyak untuk memperbaiki bias amplitudo disebabkan oleh polarisasi. Kan ada polarisasi ya, di sini 0, di sini kan gitu. Directivity, kan ada directivity tadi ya. Di sini paling besar, di sini paling kecil kan gitu. Sifat anomali dari Raypass disebabkan oleh struktur kan. Makanya cara yang terbaik adalah rata-rata dari semua stasiun kan gitu. Ya, jadi kalau semakin banyak semakin baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. 5 menit lagi. Nah, skala magnitudo pertama dikembang oleh Richter 1935. Makanya skala Richter itu terkenal ya.
dengan motivasi keinginan untuk menerbitkan katalog pertama gempa California yang mempunyai ratusan kejadian dengan ukuran dari hampir tidak terasa sampai yang besar. Ya. Plot logaritmik maksimum komponen horizontal suatu kejadian melurus terhadap jarak sepanjang satu kurva. Kurva tersebut paralel untuk semua gempa. Semua observasi dilakukan instrumen Trossi-Wood-Anderson sederhana. Apa yang kita ambil dari sini? Ya, banyak gitu ya, terutama geoteknik, banyak persoalan empirik. Dan persoalan empirik ini keluar dari mana? Keluar dari data lapangan. Ya, main plot. Ya, plot begini, ya. Jadi penemuan ya, perlu Anda ingat bahwa penemuan yang katanya kita canggih gitu ya, penemuan ini itu kadang-kadang dimulai dengan hal sederhana seperti ini. Kenapa tidak diplot? Sama dengan saya ngasih kuliah TPB, kuliah apa namanya? Pengenalan apa itu? 1-2 itu ya, kok lupa namanya itu. Saya pernah bilang ngasih masalah plotting pakai Excel apa, sederhana iya. At least kita kita tahu tendensinya. Ya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sederhana begini? Ya, bahwa kalau diplot begini, kalau amplitudo ini log A, ya, ini ada ini, lalu kita plot, ya, itu ada tendensinya adalah apa? Semua data gempa itu sejajar. Kenapa sejajar? Ya balik lagi ke kuliah gelombang kan. Ini apa ini? Kan penurunan amplitudo terhadap jarak kan? Penurunan amplitudo terhadap jarak apa? Tergantung kepada struktur kan? PP-nya berapa, VS-nya berapa, atenuasinya berapa, kan begitu. Ya enggak? Lah kalau di daerah yang sama, tentu saja penurunan ini akan sama kan gitu ya. Pada daerah yang sama, berarti strukturnya sama kan? Maka penurunnya akan sama. Kalau tidak sama, berarti ada terjadi perubahan struktur, kecepatan secara horizontal kan gitu ya. Itu begitu ceritanya enggak. Jadi ini di plot gini ini sangat penting. Ya, makanya kalau kita riset itu mulailah dengan langkah yang sederhana, jangan langkah yang rumit. Ya, jangan-jangan dengan langkah-langkah yang step by step itu kita malah lebih terstruktur untuk memecahkan masalah. Ya, ini plot logaritma horizontal, suatu kejadian mulu terhadap jarak panjang suatu kurva buat suatu paralel. Paralel kenapa? Ya balik ke kuliah gelombang, ya enggak? Untuk sebuah gempa, pasti. Lalu penurunan ini akan berbeda dengan terhadap struktur, kan gitu. Artinya apa? Artinya penurunan seperti ini hanya ada di California, kan? Lalu kalau di Bandung gimana? Kan tidak begini. Oke? Kalau tidak begini, maka rumusnya beda, kan? Harusnya setiap daerah dengan struktur yang agak berbeda, maka ini akan berubah. Seperti yang saya publish daerah Sinabung itu lain ininya. Oke. Habis. Secara umum terlihat bahwa kecepatan bulan sama. Iya kan, karena daerah yang sama kan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktergantungan ukuran kekuatan gempa terhadap jarak. Maka ukuran itu bisa ditentukan ukuran relatif. Ya, ukuran relatif dengan perbandingan referensi. Ini yang kita omongkan awal tadi kan, bahwa logaritma itu adalah ukuran logaritmik yang relatif. Relatif itu apa ya ini? Siapa yang mendefinisikan awal? Ya, adalah Richard kan? Kan ini, bahwa ML sama dengan 0,
di mana A0-nya sama dengan 10 pangkat min 3 meter dengan jarak epicenter 100 km, kan gitu. Yang definisikan. Makanya termasuk saya yang riset tentang magnitudo ini, referensinya mengikuti ini. Atau yang dimodifikasi yang mengikuti ini. Oke, ini yang disebut dengan ukuran relatif. Ya, di mana ini itu harus didefinisikan. ML Spanning itu di mana? Kan gitu. Di sini adalah dengan amplitudo 10 pangkat min 3 meter dengan jarak epicenter 100 km. Oke, stop share. Waktunya sudah habis.